Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dunia Mistis FM. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Korban Pesugihan Monyet. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke teman-teman, mau tahu seperti apa kisahnya? Langsung saja masuk ke ceritanya. Seperti biasanya, Ian selalu berada di kiosnya untuk berjualan dan mencari rezeki memenuhi kebutuhan keluarganya. Awalnya kios itu milik bapaknya, namun setelah ia sudah menikah, kini kios itu resmi menjadi miliknya dan dilanjutkan olehnya. Yang namanya berjualan, kadang ramai kadang sepi. Gak selalu ada untung, dan gak menutup kemungkinan ada hal yang membuatnya rugi. Tapi mau bagaimana lagi, ia terus berharap ada rezeki setiap harinya untuk memberi makanan keluarga kecilnya. Suatu malam, ketika ia sedang berdiri, ada sesosok bapak-bapak yang menghampirinya dan mengajaknya mengobrol di bangku yang disediakan tepat di depan kiosnya. "Jang, gimana rame jualannya?" tanya si bapak itu kepada Ian. "Ya, namanya juga jualan pak, ada ramenya ada juga sepinya," begitu jawab Ian dengan santai. Obrolan ringan pun mereka bicarakan cukup lama, karena memang malam itu situasi jalanan memang sepi dan kios tak ada pembeli. "Ini mah hitung-hitung bantuin saudara aja yang lagi usaha, silakan diamalkan tiap malam sebelum tidur." Bapak itu memberikan secangkir kertas bertuliskan lafaz Arab, tapi mudah dipahami bahasanya, seperti bahasa Sunda atau Jawa kuno. Katanya si itu jimat isim. Menurut kepercayaan di sini, isim itu semacam jimat untuk memperlancar suatu usaha, baik itu jualan atau suatu hal lainnya. Setelah memberikan kertas yang diyakini jimat, bapak-bapak itu langsung pergi meninggalkan Ian. Karena malam semakin larut, bahkan kondisi warung juga sudah sepi, Ian pun menutup kiosnya dan beranjak pulang ke kontrakannya. Ia memang bukan penduduk pribumi, melainkan perantauan dari kota lain, tapi masih termasuk Jawa Barat juga. "Pak, tadi ada yang ngasih isim katanya buat pelaris kios. Nih isimnya." Ia menyodorkan secari kertas kepada bapaknya dan langsung pergi ke kamarnya menemui istrinya yang untuk tidur. Mungkin bapaknya tahu hal-hal yang mengenai benda suatu jimat atau benda sakral lainnya, makanya ia memberikan saja kepada bapaknya untuk dilihat. Keesokan harinya, bapaknya Ian pamit untuk pulang ke kampung halamannya. Beliau berpesan memang akan mencari tahu kebenaran dari isim tersebut. Setelah seminggu berlalu, entah hanya perasaan Ian atau memang nyata, kiosnya mendadak sepi tanpa pembeli. Tak ada sama sekali orang belanja di kiosnya. Yang sebelumnya ada satu atau dua orang untuk sekedar mampir, namun memang tak ada satupun orang yang datang. Ian pun mengabari bapaknya atas keadaan kios yang baru pertama kali mengalami sepi tanpa pembeli. "Enggak apa-apa, mungkin ini tuh proses dari amalan isimnya. Semoga besok ada yang beli. Soalnya bapak ini udah ngalamin dari isim." Mendengar pernyataan dari bapaknya, mungkin memang itu proses dari jimatnya. Ian pun tak merasakan khawatir, berlebih dan kembali membuka kios seperti biasa. Lagi-lagi hari berikutnya, kios mengalami keadaan sepi pembeli. Ian pun mulai bingung, karena kebutuhan untuk sehari-hari pun tak terpenuhi lagi. Ia terpaksa meminjam ke tetangga untuk makan serta meminjam modal ke temannya, karena barang yang berada di kios seperti sudah membasi. Makanan-makanannya berupa makanan ringan seperti alot, padahal baru seminggu yang lalu ia membeli di grosir. Dalam keadaan yang bingung juga,
terpaksa harus menutup kios dan pulang ke kampung halamannya untuk sementara waktu. Sepulangnya ke rumah ke kampung halaman, ia menerima perlakuan tidak enak oleh adik perempuannya yang bernama Yeyen, sebab Yeyen kesurupan dan menerkam Ian. Memang bukan hal yang pertama baginya mendapati keadaan seperti itu, baik itu oleh orang atau makhluk gaib. "Kamu siapa? Mau apa datang ke sini?" teriak Yeyen yang kesurupan. "Neng, sadar, ini Aa." Ian mencoba melepaskan cengkraman Yeyen. Sudah terbiasa adik perempuannya kesurupan, juga tidak menutupi dirinya takut, karena di dalam tubuh adiknya terdapat makhluk asing yang memang tidak pernah ramah. Dengan cepat juga adiknya sudah sadar. Menurut ibunya, Yeyen semenjak dari seminggu kemarin sering kesurupan tidak seperti biasanya. Ian kembali lagi memikirkan tentang sebuah jimat isim yang telah dikasihkan dan diamalkan oleh ayahnya. "Pak, mungkin ini dari amalan isim itu." Mendengar pernyataan tersebut, bapaknya hanya bisa menenangkan Ian dan mengucapkan sabar. Ian tidak mau ambil pusing. Ia dan istrinya langsung masuk ke kamar untuk beristirahat. Tepat di hari yang ke-9 setelah jimat itu sudah diamalkan istrinya, pada malam hari terjadi hujan angin di daerahnya. Rumahnya yang berada di atas perbukitan membuat khawatir. Pasalnya takut akan adanya longsor atau hal lainnya. Bapaknya menyuruh Ian untuk segera mengumandangkan azan, sebab kepercayaannya jika terjadi hujan angin dan petir cahaya menangkalnya hanya azan, berdoa kepada Allah agar tidak terjadi hal-hal yang mengerikan. Selesai mengumandangkan azan dan hujan cukup reda, tiba-tiba terdengar gemuruh dari atas bukit. Mereka langsung berhamburan keluar rumah melihat apa yang terjadi. Apakah sebuah batu atau tanah yang longsor ke bawah? Namun gemuruh itu seperti bukan berasal dari bebatuan atau tanah. Setelah diamati lebih lama, tiba-tiba terdapat banyak pasang mata menatap ke arah keluarga Ian. Memang belum jelas terlihat apa yang terjadi. Dan setelah bapaknya Ian menyoroti arah itu dengan lampu senter, barulah terlihat banyak kawanan monyet yang sedang bergantung di atas dahan pohonan, menerima kontak langsung dengan manusia. Para monyet itu berteriak-teriak tak karuan saat tersorot lampu senter. Mereka tak terhitung jumlahnya, sebab masih banyak sepertinya kawanan monyet itu yang tidak tersoroti. "Cepat kembali lagi masuk ke rumah," perintah bapaknya Ian ke semua keluarganya yang melihat kejadian aneh itu. Langsung saja mereka berlari kembali ke rumah dan menutup semua akses masuk agar para monyet tidak bisa memasukinya. Terdengar suara teriakan monyet-monyet yang tadinya berada di pepohonan, kini sudah berada di atas genting rumah. Para monyet itu berhamburan dan mengelilingi rumah. "Bapak, gimana nih? Ibu tuh takut." Suara dari genting yang sepertinya mulai pecah, dan suara pintu bahkan jendela yang terpaksa untuk terbuka. Keluarga Ian sangat ketakutan mengalami kejadian itu. Setelah lama kemudian suara-suara teriakan bahkan pergerakan pun mulai mereda. Ian beserta bapaknya mencoba untuk melihat kondisinya lewat gorden jendela. "Pak, kayaknya udah gak ada monyetnya." Mereka berdua pun keluar rumah untuk mengecek. Apakah memang benar sudah tidak ada kawanan monyet atau masih ada? Ternyata memang sudah tak ada kawanan monyet itu dan entah pergi kemana mereka. Namun kembali lagi Yeyen kesurupan. Untuk kesekian kalinya, yang lebih aneh, kali ini pergerakan Yeyen sangat lincah, layaknya seekor monyet. Yeyen berlari melompat ke sana kemari dan berdirinya pun seperti monyet. Tak ingin Yeyen berulah lebih, bapaknya langsung merangkul
dan mendekap tubuh putrinya itu. Sempat ada gigitan di tangan bapaknya, namun beliau hanya bisa menahan dan menyuruh Ian pergi ke seorang ustadz yang terkenal di daerahnya untuk mengobati Yayeng yang sedang kesurupan. Ian pun mengiyakan dan bergegas pergi menemui sang ustadz. Rupanya ustadz tersebut seperti sudah tahu ketika didatangi Ian pada tengah malam itu. Mereka berdua langsung kembali ke rumah Ian. Dan di perjalanan pulang, tampaknya para warga pun ikut mengawal mereka berdua. Katanya para warga mendengar kegaduhan yang terjadi di rumah Ian dan melihat apa yang telah terjadi. Sesampainya di rumah, tubuh Ian sudah terikat di atas ranjang, kedua tangan dan kakinya. Melihat kondisi adiknya, ia merasa iba dan mencoba untuk membukakan ikatan, tapi bapaknya melarang agar tidak ada sesuatu hal yang mencelakakan dirinya. Para warga berkerumun berdesakan melihat kondisi Yayeng yang meronta-ronta akibat kesurupan. Sang ustadz pun mulai menjinakkan sosok bersemayam di tubuh Yayeng dan mencoba berkomunikasi. "Siapa kamu? Kenapa bisa kamu ke sini?" Tatapan Yayeng langsung mengarah ke Ian dan memang berada dekat dengannya. Tatapannya begitu tajam dengan raut wajah yang menyeramkan. Sosok di balik tubuh Yayeng pun akhirnya berbicara kepada Ian. "Bodoh kamu, saya kasih jimat malah dikasih bapakmu. Aku pamonyet atau silumannya monyet, pesuruhan dukun yang ngasih jimat itu. Tadinya kamu yang harus ngalamin jimatnya. Kamu juga yang bakal aku bawa ke negara gaib kami." Mendengar ucapannya, Pak Ustadz menanyakan keberadaan jimat tersebut kepada bapaknya Ian. Pak Ustadz mencoba untuk memperingati sosok di balik tubuh Yayeng, tapi sosok itu malah tertawa keras, menimbulkan kengerian kepada siapa saja yang menyaksikan. "Sebab orang bodoh itu gak mau adiknya yang bakal aku bawa." Sosok itu pun kembali tertawa dengan seram. Ustaz itu langsung mengambil secari kertas yang digenggam oleh bapaknya Ian dan mulai untuk melafalkan doa-doa kepada Allah. Sosok di balik tubuh Yayeng itu meronta-ronta kesakitan akibat menerima dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz. "Aku gak bakalan ngelepasin anak ini, mau dibawa." Mendengar perkataan dari siluman itu, Pak Ustadz langsung meminta korek dan wadah untuk tempat pembakaran jimat. "Jangan macam-macam, kamu manusia rendahan, jangan dibakar jimatnya." Kembali sosok itu berteriak, "Kamu harus sadar, dunia ini hanya Allah yang memiliki. Tak ada daya dan upaya selain pertolongan Allah yang Maha Kuasa." Ustadz itu pun langsung membakar jimatnya dan berkata bahwa siapa saja yang bersekutu dengan jin, menduakan Allah, maka dosa besar. Sebelum sosok itu pergi dari tubuh Yayeng, kembali ia menatap tajam Ian dan berkata, "Aku gak bakalan diam." Lalu sosok itu pun sudah tidak ada, dibarengi Yayeng yang merigis kesakitan setelah siuman. Para warga yang menyaksikan pun akhirnya membubarkan diri. Tali yang tadinya mengikat tubuh Yayeng sudah dilepaskan dan menyuruh Yayeng agar beristirahat. Pak Ustadz memanggil Ian dan bapaknya untuk berbincang sebentar mengenai masalah itu. Kayaknya dukun ini ngadain pesugihan monyet, terus nyari tumbal buat kejayaan dirinya. Mendengar pernyataan tersebut, baik Ian atau bapaknya sangat menyesal perbuatannya dan segera bertobat meminta ampun kepada Allah. Ustadz tersebut juga berpesan, jangan sekali-kali percaya kepada orang yang baru jumpai ataupun yang sudah lama. Kenal dan mengiming-imingi suatu kekayaan yang instan dengan cara hal seperti kemarin
Orang awam tentunya jadi sasaran empuk untuk dijadikan teman atau korban dari ilmu hitam. Beliau pun berpesan agar selalu mawas diri dan ingat kepada Allah dalam setiap saat. Kejadian yang sudah berlalu dijadikan pelajaran dan cara agar meningkatkan keimanan kepada Allah. Tidak ada kekuatan dan pertolongan selain dari Allah Sang Maha Kuasa.